seniman itu dihargai lebih murah daripada terop. Sedangkan kita berharap ada pemajuan ekonomi kreatif, segala macam, akan tumbuh akselerasi kreativitas. Bohong itu. Maka wajar ketika bapaknya seorang dalang tidak mau nyuruh anaknya menjadi dalang. Lihat bapakmu ini berutang kiri kanan untuk kamu sekolah, nggak usah jadi dalang. Aduh anakku Mas Mira, buah ate kembang mata. Halo Tribuners semua, selamat datang di Trilogi Tribun Lombok Dialog dan Inspirasi bersama saya Lailatun Niam. Kalau kita ngomongin musik ya, musik ada berbagai macam musik, termasuk di dalamnya ada musik tradisi. Dan kalau kita berbicara tentang musik tradisi, banyak yang menganggap musik ini musik kuno, dianggap sudah tidak relevan dengan zaman. Dan kita akan membahas ini bersama seorang etnomusikolog dan akademisi seni. Di sini sudah ada Mas Holis atau nama lengkapnya Muhammad Arsyad Nur Holis. Kakek aja panggil. Oh, Kakek Holis. Ya, biar enggak kayak rasanya kita. Kalau Mas itu kan istilah orang Jawa. Yes. Bang itu istilah orang Sumatera. Dayang itu istilah orang Sulawesi. Terus Cak itu orang Jawa Timur. AA itu orang Jawa Barat. Beli itu orang Bali. Kakek itu orang Sasak. Kakek itu orang Sasak, tapi sapaan kakek kayaknya sepertinya tidak populer ya. Ya, jadi karena tidak populer maka kita harus populerkan. Harus populerkan kakek. Ya, bersama-sama kita membangun kedaulatan kebudayaan kita. Kakek Holis. Oke, Kakek Holis. Sebelum kita membahas mengulik soal musik tradisi, kita mulai dulu dari etnomusikologi. Apa ini? Etnomusikologi. Ya, memang tidak populer, makanya kita kenalan dulu. Etnomusikologi ini sebuah disiplin ilmu yang terdiri dari dua latar belakang keilmuan. Yang pertama di situ ada antropologi, yang kedua ada musikologi. Jadi seorang etnomusikolog itu dia harus menguasai antropologi dan harus menguasai musikologi. Baru dia bisa berbicara sebagai etnomusikologi. Nah, jadi tidak cukup dia hanya menjadi musikolog saja, tidak cukup dia hanya menjadi antropolog saja, tetapi dia harus kedua-duanya. Baru dia bisa berbicara tentang etnomusikologi itu. Nah, kebetulan saya belajar tentang studi etnomusikologi dari awal, dari S1, S2 saya memang etnomusikologi. Begitu. Jadi mempelajari tentang musik dan budaya. Betul, antropologinya. Oke. Berbicara tentang musik tradisi, pemaknaan tentang musik tradisi itu apa, Bang? Musik tradisi. Jadi kadang-kadang kita sering menjudgment bahwa musik tradisi itu tertinggal zaman seperti itu kan. Padahal orang-orang sering lupa bahwa drum itu juga musik tradisional, gitar itu juga musik tradisional, dan piano juga musik tradisional. Lalu kadang-kadang kelemahan kita adalah selalu mengkotakkan bahwa tradisi milik kita lebih rendah daripada tradisi milik Barat. Dan seringkali kita mengatakan tradisi Barat, tidak semua ya, tapi kadang-kadang sering sebagian besar hal-hal yang berbau tradisional Barat kita katakan modern. Nah, ini pengkotakan antara tradisional dan modern saya rasa sampai saat ini masih bias. Tidak pada sejatinya tataran tradisional yang mana yang dianggap tradisional, modern yang mana dianggap modern. Bahkan kalau berbicara modern dan tradisional adalah fase daripada kewaktuan, karena kita bicara kekunoan dan kekinian, maka hari ini kita sudah bilang megatrend. Nah, era saat ini disebut dengan megatrend. Sudah lewat modern sebenarnya, ini megatrend hari ini sekarang dalam kajian antropologi begitu. Nah, ini hal-hal seperti ini aja masih bias di masyarakat. Tapi kalau sejatinya yang dikatakan musik tradisional itu adalah apa? Musik yang berusia minimal 100 tahun. Berada di tengah-tengah masyarakat, diturunkan minimal 5 generasi. Gitu, atau 3 sampai 5 lah, kalau tidak salah 5. 5 generasi secara turun-temurun, dan itu harus bersifat baik. Dan tradisi adalah masterpiece dari sebuah kebudayaan. Nah, pengkotakan ini aja masih bias nih. Mana yang namanya kebudayaan, mana yang namanya tradisi, mana yang namanya adat, mana yang custom, culture, dan tradition. Itu aja masih bias di kalangan masyarakat awam yang seperti itu. Artinya definisi-definisi tentang tradisi, mana budaya itu masih belum begitu dipahami. Betul. Kita di Sasak itu musik tradisi kita yang mana?
Ya banyak musik tradisi kita, termasuk salah satu yang saya bawa ini kan penting. Terus ada gendang bele, ada ya kedodak sebetulnya nama asli pada gendang bele. Jauh sebelum disebut gendang bele dia disebut kedodak terlebih dahulu. Lalu yang berteman-teman dengan kedodak ini ada yang namanya betep kalau di Lombok Timur, terus ada namanya tawa-tawa, itu ya mirip-mirip lah bentuk ensemble-nya. Terus kemudian ada kelentang, terus ada rebana lime, terus kemudian ada genggong, ada slober, terus ada suling dewa, ada gerantung, ada jerujang, sangat banyak. Kalau saya mau sebutkan, mana nanti ini podcast ini kita sebutkan nama musik semua. Sebanyak itu, namun tidak banyak yang populer. Yang hanya kita tahu yang musik tradisi yang kepunyaan kita itu gendang bele itu tadi. Kalau Ciloka Bang, yang sedang ramai sekarang perdebatan antara ini musik ini tradisi budaya. Itu kalau Ciloka tradisi Ciloka. Kalau ke Cimol masih budaya, masih menjadi budaya orang Sasak, tapi belum menjadi tradisi Sasak, karena eksistensinya belum sampai 100 tahun kan begitu. Artinya kalau sudah 100 tahun itu masuk. Iya, karena dia terbukti mampu bertahan melawan waktu, dan dia diwariskan kan. Nah, pewarisan inilah sebenarnya inner dari tradisi itu, poin dari tradisi itu adalah pewarisan itu. Ketika dia sudah mampu berhasil diwariskan dan dipertahankan lebih dari 5 generasi dengan usia 100 tahun, itu maka tradisi sifatnya. Itu yang dikatakan tradisi. Dengan sekian banyaknya kita punya musik tradisi dengan berbagai instrumen yang ada, tadi saya sudah sebutkan tidak banyak yang populer, bahkan tidak banyak yang tahu itu Bang. Dan musik gendang belek saja yang sekarang yang cukup populer, sebagian anak muda ketika entah itu mendengarkan itu merasa tidak pede gitu dengan keberadaan itu Bang. Nah ya itu, karena kan itu persoalan mental sebetulnya. Jadi mental kita ini ada 2 lapis nih kalau hemat saya. Pertama, mental kita inlander kepada musik-musik yang berbau kebalian, sehingga gendang belek ini sebenarnya banyak menggunakan gending-gending Bali, tidak pede menggunakan gending-gending Sasak. Lalu setelah itu di atas ini ada kita mental kita tidak pede dengan internasional di luar dari lokal ya. Jadi tidak pede dengan lokal sesama kita dulu. Ini Sasak ini ya. Tidak pede dengan sesama lokal, kemudian tidak pede dengan skala internasional. Bahkan ketika itu nanti ini gendang belek ya, tidak pede ketika bertemu Bleganjur. Artinya dia lebih banyak mengcover gending-gending yang ada di Bleganjur. Atau gending-gending Bali yang lain, misalkan kayak Satria Brasta, Margapati, Cendrawasih, itu kan gending-gending orang Bali itu. Nah itu digunakan di gendang Bali, di cover. Sedangkan Bali tidak pernah mau mengcover gending-gending Sasak, karena mereka berdaulat. Mereka merasa kedaulatan kebudayaannya itu penting. Kita ini tidak. Persoalan mental itu. Jadi kita sudah tidak pede dengan Bali, tidak pede lagi dengan Barat. Ketika orang main gitar dan main drum, lebih minder lagi ya itu. Ini yang persoalan yang harus bersama di apa ya, kita gerakan lah. Artinya kita masif secara komunal menyepakati bahwa kita harus punya kedaulatan kebudayaan. Orang Sasak, bangsa Sasak harus berdaulat secara kebudayaan. Maka panggil kakek, jangan bang lagi kan begitu. Iya, kakek aja. Ya orang Sumatera yang punya istilah bang ini aja tidak pernah manggil kakek di kalangan Sumateranya, abang. Kita di sini kok. Terus mau dibawa kemana Sasak ini? Di rumahnya sendiri saja dia tidak berdaulat, apalagi di daerah orang kan begitu. Kita hanya pinjam-pinjam aja istilah-istilah itu. Gitu. Sedangkan kita punya, kecuali kita tidak punya, tidak ada masalah gitu. Gitu. Iya, kita banyak meminjam berbagai hal dari orang-orang sementara padahal punya. Balik lagi persoalan mental, karena kita tidak pede dengan itu that's tadi. That's right. Kalau begitu Bang, apa tawaran dari seorang Malik bangunin nggak? Oh, astaga, iya. Sudah kebiasaan host kita aja mencerminkan ini ya. Iya, nggak usah jauh-jauh jadi contoh nih. Host kita sendiri. Dan ini ditayangkan. Dan memang ya kita secara terbuka aja gitu ya. Memang ini kondisi kita. Ketidakakraban kita terhadap bahasa maupun budaya kita yang ada gitu. Dan ya Bang hadir, Bang lagi kakek Holis hadir di sini untuk kita semua menggaungkan, memasyarakatkan apa yang kita punya, bahasa, budaya dan sebagainya. Dan kalau gitu apa tawaran dari seorang etnomusikologi terhadap situasi yang seperti ini sehingga kita bisa percaya diri terhadap entah musik tradisi kita, budaya kita. Yang pertama perlu diketahui bahwa bangsa Sasak ini bangsa penakluk samudra. Pede dulu dengan itu. Jadi kita tidak ucruk-ucruk keluar dari tanah di Pulau Lombok ini. Saya penganut teori Austronesia namanya. Di dalam antropologi itu ada beberapa teori ya. Nah, jadi saya penganut teori Austronesia out of China. Jadi orang Sasak itu kalau berdasarkan segi teori itu, kita berasal dari daratan sekitaran Taiwan, Sungai Mekong, Yunnan dan sekitar situ. Itu yang berlayar dari sana menuju ke Lombok.
Bayangkan ribuan kilometer tuh. Ya. Dan menggunakan perahu bercadik. Dan bayangkan berapa ombak, berapa gelombang yang ditaklukkan sampai dia ke sini. Oke. Nah, bangga lu dengan itu. Artinya bangsa penakluk samudra ini tidak semua. Kita termasuk salah satunya yang mampu menaklukkan samudra sampai kita tanah Lombok ini. Kita mampu menaklukkan ganasnya gelombang. Masa hari ini kita tidak mampu taklukkan lagi yang lainnya kan? Ya. Kalau ternyata dulu leluhur kita bisa melakukan itu, harusnya kita harus lebih bisa. Jadi saya berprinsip bahwa leluhur itu tidak pernah mau generasinya lebih bodoh dari dia. Tetapi dia berharap kita lebih hebat dari dia dong. Kalau kita sebagai generasi leluhurnya lebih bodoh daripada leluhurnya, saya yakin saya nyesel deh leluhur. Ya Allah, kenapa dia ternyata lebih buruk sekarang sih? Harusnya kita mampu lebih hebat dari mereka. Jadi kalau leluhur kita mampu menaklukkan gelombang samudra sampai ke tahap ini, lah kita juga harus bisa lebih dari itu. Jadi bangsa Sasak ini usianya sampai detik ini, kalau berdasarkan teori itu lebih dari 5.525 tahun. Usia bangsa Sasak. Simbolnya adalah Bale Lumbung. Lumbung pernah lihat lumbung? Iya, Nah ini lumbung. coba dibalik tuh jadi perahu tuh. Iya. Kalau dibalik bentuknya lumbung tuh perahu. Iya. Itu. Oke. Jadi kita harus menanamkan kepedean itu ya. Iya, bangsa penakluk Bahwa samudra. kita bisa. Iya. Mental bangun. Iya. Balik lagi itu persoalan mental. Tapi untuk menghidupkan musik tradisi dengan anak-anak muda sekarang merasa bangga itu bang tidak mudah untuk membentuk ekosistem itu kan. Karena sekarang kita hidup dengan musik barat tadi, apalagi musik K-pop menggemparkan anak-anak muda. Karena itu tidak mudah ya menciptakan ekosistem sehingga kita bisa menikmati dengan secara apa ya, bangga lah dengan musik tradisi. K-pop itu fenomena musik dan itu kajian etnomusikologi juga yang bukan sembarangan. Jadi K-pop itu Korea mengintervensi kita secara kebudayaan menggunakan K-pop. K-pop adalah senjata dari Korea. Jadi senjata bagi sebuah negara atau bagi sebuah bangsa itu tidak hanya nuklir, tidak hanya AK-47, tidak hanya bom, tidak. Tapi kesenian ini juga termasuk senjata. Jadi dengan K-pop kita mengenal istilah oppa, sarange, annyeonghaseyo. Lalu kita akan mengkonsumsi industri-industri film mereka. Kita akan mengkonsumsi gaya makan mereka, ngegrill gaya Korean food segala macam. Senjata itu. Senjata untuk membuat kita, mohon maaf saya agak simpulkan simbolnya agak sedikit kasar, seperti sapi yang ditarik lehernya loh. Ini orang Korea nih. Terus kita nih, ayo mau kemana yuk ikuti saya, seperti itulah. Seni bisa membuat hal-hal seperti itu. Jadi negara-negara besar, negara-negara maju, bangsa-bangsa yang maju sadar tentang hal itu. Amerika dengan pop culture-nya, apakah tidak mengintervensi kita? Iya, mereka masuk dari rock and roll, mereka masuk dari punk, mereka membuat subkultur-subkultur sendiri melalui musik di Indonesia. Lalu dari situ kita akhirnya suka dengan motor-motor vintage, pakai Harley Davidson dan sebagainya, bergaya jeans. Itu bentuk pengaruh dan itu senjata. Senjata. Dan kondisi seperti ini semakin menjauhkan kita dari musik tradisi dan budaya-budaya kita. Karena kita belum mampu mendirikan kedaulatan kebudayaan sendiri. Budaya kita belum berdaulat. Kedaulatan budaya itu dimulai dari diri sendiri. Paling pertama, berangkatlah dari sesuatu yang besar. Lihatlah sesuatu yang besar atas bangsamu, dari situ berangkat pemikiranmu. Oke. Mulai dari sendiri, tapi untuk memulai dari sendiri perlu ada pemicu, Kakek. Berangkatlah dari sesuatu yang besar. Lihatlah Sasak ini sebagai bangsa penakluk samudra. Oke. Bangsa yang sudah usianya 5.525 tahun yang lalu. Tidak bisakah kita membentuk sebuah komunitas yang akhirnya musik tradisi ini menjadi masif dan keren? Ya sangat bisa. Sangat bisa. Artinya kan membentuk komunitas, dan isinya komunitas itu harus berangkat dari mental yang sama. Kalau tidak mental yang sama, ya mereka cuma kumpul-kumpul hura-hura aja. Nanti melempem aja. Kan kebudayaan itu harus tumbuh mengakar. Jadi kebudayaan itu harus tumbuh mengakar. Kebudayaan akar dan kebudayaan tumbuh ini harus beriringan. Karena kebudayaan akar tanpa tumbuh mati akar nih. Budaya yang tumbuh tanpa akar maka akan mudah jatuh. Gitu. Jadi harus punya mental yang sama. Tumbuh bersama dengan akar yang sama baru dia. Persoalannya tadi balik lagi ke mental. Untuk membentuk pondasi yang kuat itu tadi mental. Mulai dari diri sendiri. Kalau begitu Kakak Holis, kondisi dari musik tradisi kita sekarang itu seperti apa? Apakah memprihatinkan? Kalau dari satu ensemble, tidak. Gendang Belik contohnya. Gendang Belik sudah aman nih. Aman. Di setiap gang kampung mungkin ya ada sanggar Gendang Belik. Karena eksistensinya sudah aman. Tapi kalau berbicara musik tradisional yang lain, karena kita punya banyak banget musik tradisional ya, yang lain masih sangat banyak yang mengkhawatirkan. Slober Genggong misalkan, itu sangat mengkhawatirkan tuh. Cepung itu sangat mengkhawatirkan. Redep sebagai satu instrumen yang hampir punah. Padahal redep ini mencerminkan bagaimana perjalanan alat dawai sampai ke Lombok, dari awalnya arbab, rabab, rebab, redep.
sampai ke kita. Itu saja jejaknya sudah mulai hampir kehapus karena pelakunya sudah hampir tidak ada. Hanya sisa-sisa beberapa gelintir orang saja. Kemarin di Mataram baru meninggal salah satu pemain mandolin maestro satu-satunya di wilayah kota Mataram, Lombok Barat. Namanya Mak Kate di Seragong. Dan itu pun rumahnya Mak Kate hanya sekitar 200 meter mungkin dari Dikbud. Salah satu OPD yang memang berkewajiban untuk mengayomi dia. Dan hari ini dia meninggal. Betul, dia tidak mati membawa mandolinnya, iya. Tetapi dia membawa mati dalam liang kuburnya itu nilai dari mandolin historical, mandolin pemaknaan, dari mandolin semua. Yang non fisik. Jadi setiap hal-hal imaterial yang berbau tentang mandolin dibawa mati sama Mak Kate. Maka itulah sebabnya kita tidak bisa menghidupkan lagi kebudayaan yang sudah mati. Hilang begitu saja. Iya, budaya yang sudah mati tidak hilang. Artefak ke museum dia. Museum tempatnya. Nah, kalau kebudayaan bukan artefak, karena kebudayaan itu hidup dia. Jadi kebudayaan yang mati tinggal dibawa ke museum. Karena sisa jasadnya saja sudah itu. Ruhnya dibawa mati oleh siapa? Oleh manusia yang memiliki pengetahuan itu. Gitu. Apakah dengan pendidikan seni bisa menjaga itu? Ya jelas bisa. Salah satu upaya. Salah satu upaya. Salah satu upaya juga bisa. Tapi ya ribet-ribet juga gitu loh. Berarti bisa dengan salah satu caranya dengan pendidikan seni. Banyak cara kalau untuk melakukan kita bicara terkait revitalisasi misalkan. Artinya benda-benda yang sudah lama tidak dibahas kita bahas lagi di ruang-ruang pendidikan bisa. Pendidikan tidak hanya melalui istilah formal misalkan dari kampus, sekolah, terus yang lain-lain. Pendidikan juga bisa masuk dari ranah-ranah organisasi masyarakat, ormas, LSM dan sebagainya. Itu bisa masuk dari situ juga. Tetapi berbicara pendidikan adalah salah satu upaya untuk melakukan itu, iya tepat sekali. Tapi tidak hanya itu, ada banyak cara lagi yang lainnya, gitu kan. Gitu. Dan jujur, saya sebagai orang awam dan saya mengaku di teman-teman semua di depan Kakoholis, saya tidak begitu paham dengan tradisi musik tradisi Sasak. Seperti yang Kakoholis sampaikan. Saya sangat hati-hati menyebut Kakoholis biar tidak bang lagi, biar kita membiasakan diri. Saya tidak familiar, saya tidak mengenal ini musik tradisi yang tadi benar-benar disebutkan itu. Apakah ini kondisi yang sangat mengkhawatirkan untuk generasi muda? Ya dibilang mengkhawatirkan ya mengkhawatirkan bagi kedaulatan kebudayaan secara tradisional loh ya. Tetapi kita nggak bisa menolak juga bahwa budaya ini terus tumbuh. Setiap, makanya saya bilang tadi kebudayaan itu dia tumbuh mengakar. Penting, kebudayaan akar ini adalah tradisi. Kebudayaan tumbuh ini adalah akselerasi yang terjadi hari ini. Orang Sasak punya tradisi bertelepati misalkan. Tetapi mau sampai kapan? Karena buktinya budaya yang tumbuh sudah menggunakan WhatsApp. Mau sampai kapan dia harus bertahan si telepati ini? Kalau sendiri bertelepati mau sama siapa? Tidak relevan. Enggak, ya bukan tidak, ya termasuk tidak relevan. Artinya tidak ada reseptornya. Sekarang saya mau bertelepati nih, sudah tidak ada yang bisa telepati, semua pakai WhatsApp. Ya mau tidak mau saya harus pakai WhatsApp. Itu politik kebudayaan juga dari Barat. Karena kebudayaan ini hal yang kompleks, yang komprehensif, yang besar. Tidak hanya melulu persoalan kita pakai sapu, kita pakai selewok, kita pakai bebet, dodot, nah hanya itu. Itu bagian kecil dari kebudayaan itu. Kebudayaan ini superstruktur yang sangat besar. Artinya ketika musik tradisi dipadu-padankan dengan musik kekinian itu tidak mencoreng nilai dari musik tradisi itu atau bagaimana, Bang? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah selama kan ada norma, ada nilai. Norma dan nilai itu bagian daripada etika kebudayaan. Itu dasar. Selama norma dan nilai ini masih sebagai standar etika kebudayaan dari lokus yang tempat dilakukan, tidak ada masalah. Kecuali misalkan kita gabungkan gendang belik dengan bass, tapi gendang beliknya caranya ditendang-tendang. Oh pasti berontak tuh. Nah, itu tidak bisa. Ada etika di situ. Iya, ada etika gitu. Artinya nggak masalah. Tidak masalah. Kalau misalnya gendang belik dipadukan dengan musik Barat, ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Masalahnya di mana? Lantas batasan itu bisa mencoreng nilai norma dan dari musik tradisi itu apa ketika orang bereksperimen dengan digitalisasi dan sebagainya? Jadi eksperimen-eksperimen musikal itu berdasarkan etika lokal yang saya bilang tadi, seperti gendang belik. Gendang belik itu kan digendong tuh. Kalau sudah ditendang cara dimainkan, itu sudah melanggar norma dan nilai daripada gendang belik itu sendiri. Jadi kalau mau memainkan gendang belik silahkan.
eksperimen seperti apapun terkait gendang belik, mau di mix dengan bebas berekspresi. ya musik barat kah, atau musik timur tengah kah, atau musik timur yang sangat timur, misalkan musik-musik Melanesia di Papua atau Mikronesia sana, silakan saja, nggak ada masalah. Asalkan tetap pada etika-etikanya. Etika ini berlandaskan nilai dan norma. Gitu. Jadi tetap gunakan benda ini berdasarkan etikanya. Maka kalau kita sudah bicara etikanya, di situ ada nilai, ada norma. Lihat seperti apa nilai gendang belik ini di masyarakat, normanya bagaimana diperlakukan, maka tidak akan pernah melanggar etika dan tidak akan muncul pergejolakan. Yakin deh. Gitu. Oke, Kakak Holis, saya pengen bergeser sedikit topiknya terkait dengan pandangan Kakak Holis dari perhatian pemerintah ya terkait dengan kehidupan keberlanjutan musik tradisi Sasak ini seperti apa? Apakah pemerintah ya udah hilang aja atau memang ada perhatian khusus untuk hal itu? Ya mungkin sekarang belum kita lihat dampaknya secara komprehensif ya. Hanya saja kalau kita berbicara pemerintah ini kan ada beberapa skrup nih, ada yang nasional, skrupnya negara, pemerintah pusat, ada pemerintah provinsi, ada pemerintah kabupaten kota, ada bahkan pemerintah sekelas kecamatan. Ini pemerintah yang mana dulu yang dimaksudkan ini? Harus spesifik nih. Gitu. Ini kan saya kaitkan ini karena sebentar lagi tahun depan itu pemerintah provinsi lalu Iqbal akan membentuk dinas kebudayaan. Nah itu nanti itu kita kaitkan lagi ke depan hadapannya bakal seperti apa dengan adanya dinas kebudayaan. Tapi yang sekarang yang dilihat oleh Kakak Holis selama ini itu bagaimana perhatian pemerintah terhadap penjagaan musik tradisi yang kita punya? Saya berpendapat jujur nih ya. Jadi sebelum dinas kebudayaan ini berdiri, saya rasa masih stuck. Dalam hal? Dalam hal perhatian tadi. Apa impact yang didapatkan oleh laju akselerasi kebudayaan? Bahkan hampir tidak ada. Ada tapi bukan berarti signifikan dampaknya ya. Buktinya masih banyak itu seniman-seniman, budayawan-budayawan kita yang hampir hilang di muka bumi kan, yang dalam bentuk masyarakat konservatif ya, seniman tradisi atau garis bawahnya gitu. Nah, semoga saja dengan kebijakan besok gubernur kita membuat dinas kebudayaan yang baru itu akan memberikan dampak yang maju, yang tidak seperti hari ini. Kalau berbicara hari ini, saya sangat masih stuck itu tadi. Iya, saya sedih lah, sedih saya, karena sampai detik ini kita masih lebih menghargai objek daripada subjek. Jadi seniman itu dihargai lebih murah daripada terop. Senimannya 50.000, teropnya 300.000. Iya. Sedangkan kita berharap ada pemajuan ekonomi kreatif segala macam, akan tumbuh akselerasi kreativitas. Bohong itu. Siapa yang kreatif, terop atau seniman? Seniman. Lah iya, kalau tidak diapresiasi yang kreatifnya, besok berhenti dia berkreatif kan? Lebih baik saya pergi nyangkul aja tuh, pergi ngojek gitu kan. Artinya kesejahteraan kita tidak menjanjikan hidup di... Iya, jadi begini, apresiasi kepada seniman itu tidak melulu berkaitan uang. Tidak melulu berkaitan uang. Tetapi umumnya di dalam sebuah penyelenggaraan perhelatan kegiatan tradisional yang berbau tradisional ya, kebudayaan tradisional, apresiasi itu bentuknya adalah uang umumnya. Umumnya loh ini ya. Ya kadang-kadang tidak hanya itu. Kalau bicara zaman dulu, kita enggak bicara uang ya. Anggaplah masih era barter. Sapi dipotongin seniman itu. Sapi ya, nilainya sekarang berapa sapi? Dulu sapi. Pulang dari kegiatan pentas, dia bawa beras kintal ya, begitulah. Artinya sanggup hidupnya sebulan aman. Aman. Begitu bentuk apresiasi seniman pada zaman itu gitu. Hari ini degradasi. Maka wajar kalau pelaku-pelaku ini dalam case yang berbeda ya, terkait dengan eksistensi seniman tradisi yang mengkhawatirkan. Dalam case yang berbeda, maka wajar ketika bapaknya seorang dalang tidak mau nyuruh anaknya menjadi dalang. Lihat bapakmu ini berutang kiri kanan untuk kamu sekolah, enggak usah jadi dalang. Wajar. Lalu mau berharap apa? Mau berharap buat program pertunjukan dalang gitu? Nggak bisa Pak. Selama tidak dihargai senimannya, maka tingkat kreativitas di Nusa Tenggara Barat ini akan terus menurun. Harus ada apresiasi sehingga bisa berkelanjutan dan hidup. Betul. Di kota-kota besar seniman itu diapresiasi. Seniman, contoh misalkan saya buat musik ini real nih. Saya tidak mengatakan hal yang bercanda. Di kota-kota besar saya membuat musik itu 1 menit 1 juta kosnya. Hidup dari kesenian. Di sini 5 menit 500.000 masih baun murahan Pak.
bisa murahan lagi. Ditawar lagi loh, bagaimana? Tuh. Itu jauh timpang, timpangannya jauh banget. Maka akhirnya seniman-seniman kita lebih banyak males dia membuat karya, cover aja deh. Bawain lagunya orang aja deh gitu. Karena tidak diapresiasi. Iya. Ini ada lagunya Noah, sudah jadi, misalnya kita bicara musisi general ya. Daripada dia buat lagu pusing-pusing di rumah untuk membuat sebuah karya terus diapresiasinya cuman sekian, lebih baik saja dia cover lagunya Noah, lagu yang sudah ada, tinggal dinyanyiin aja. Dia dapatnya 300, 400 walaupun bagi 4. Lebih enak begitu, 1 minggu sekali pergi ke kafe. Lalu kita berharap tumbuh kreativitas, ya enggak lah. Gimana? Mau pakai program apapun, enggak ada ceritanya. Jadi seniman, nih, belikan, ini kan kita rata-rata di NTB ini pengamatan saya, kita banyak fokus ke program-program yang berbau fisik. Termasuk di pendidikan dan kebudayaan, misalkan mebeler segala macam. Atau alat-alat musik ya difokuskan. Seniman, kasih dia gitar harga 1 miliar. Kasih dia gitar. Atau penting harga 2 miliar. Atau apapun alat musik yang termahal di muka bumi, kasih dia. Kalau dia lapar, nggak disentuh alat itu. Tapi kalau kenyangkan si seniman ini, apresiasi dia sebaik-baiknya seniman ini. Jangankan gitar 1 miliar, gelas bisa jadi alat musik dibuat terus. Buktikan meja dia bisa buat jadi alat musik. Karena kreativitas. Karena kreativitasnya muncul. Jadi jangan fokus ke objek. Objek ini benda mati, subjek difokuskan nih. Karena si subjek ini yang pengendali objek. Singapura, negara-negara maju sangat menghargai subjeknya. Ya kalau kita untuk menuju ke sana kayaknya proses panjang. Tapi tapi harus dimulai. Harus dimulai. Walaupun kita bilang kayaknya rumah kamu ada di Mekah sangat jauh, tapi harus jalan untuk sampai sana. Kalau cuman menggerutu di tempat ya nggak nyampe. Jangankan ke Mekah, ke depan pintu sini aja nggak akan nyampe kalau menggerutu di tempat. Oke, gitu. Ya dengan adanya nanti Dinas Kebudayaan, kita berharap hal-hal itu bisa dimulai. Betul. Ya kita berharap hal-hal yang baik lah dari adanya Dinas Kebudayaan, dan kita terus menjaga tradisi yang ada sehingga tidak hilang di menjaga dan mengembangkan. Jangan lupa. Menjaga dan mengembangkan. Ya, karena kalau kita tidak mengembangkan, maka orang luar yang akan mengembangkan dan kita akan menggunakan. Ya, menjaga dan mengembangkan itu juga yang disampaikan sama Pak Gubernur. Dan Kakak Holis ini juga peneliti musik tradisi. Etnomusikolog pasti peneliti. Iya, peneliti. Apa yang paling berkesan dalam penelitian Kakak Holis tentang musik tradisi Sasak di sini? Jadi yang paling berkesan adalah setelah saya melakukan riset mendalam, ternyata musik kita itu sama tuanya dengan peradaban kita. Artinya dulu saya berpikir bahwa musik kita ini datang dari Bali, datang dari Jawa. Pikiran saya sebelum saya riset. Tapi ternyata setelah saya riset mendalam, oh tidak. Musik kita ini terkonek dengan berbagai banyak bangsa-bangsa di luar. Contoh kelentang. Kelentang di Lombok, kolintang di Sumatera, kulintang yang ada di Minahasa, terus culintang yang ada di Kalimantan, gulintang yang ada di Filipina, dan teman-temannya yang berbahasa intang. Ternyata terkoneksi. Satu rumpun. Dan itu adalah orang-orang yang berangkat dari Austronesia, termasuk subproto. Austronesia ini ada 2 yang ke wilayah kita ya. Ada yang Neutro, ada yang Proto. Nah, kita ini yang Proto. Proto itu artinya kita lebih tua daripada Bali dan Jawa secara peradaban. Dan itu saya ketahui dari musik. Dari musik. Karena ciri-cirinya ada semua. Nggak mungkin ini sebuah kebetulan kalau di Sumatera sana, di masyarakat di bawah gunung-gunung Dempo dan sebagainya mengatakan satu instrumen ini namanya kolintang, lalu kemudian di sini kelentang, tidak ada hubungannya karena itu mirip banget. Mirip banget. Sama di Minahasa juga menyebut dengan kulintang. Oke, jadi cikal bakalnya itu Dayak merujuk kemana? Dari masyarakat Proto. Oke. Masyarakat Proto. Masyarakat Proto itu yang mana? Austronesia ya kita nih. Yang menyebut ibu sebagai ina, bapak sebagai ama. Ada yang bilang inang, ini. Ada yang bilang amang, ama, ame. Sama. Tapi Kakak, musik kita kan banyak mirip ya dengan musik Bali, musik Jawa gitu. Itu ya karena tidak ada kedulatan kebudayaan. Lama-lama musik kita ini mirip dengan Jamaika. Karena sekarang lagu Sasak sudah nge-reggae kan banyak. Iya. Loh iya.
Aduh, semua ketawa. Loh, Iya. karena nggak ada kedaulatan kebudayaan. Oke. Karena mental kita masih belum mental berdaulat. Jadi kita kan tadi saya katakan mereka mengkopi-kopi, Kalau meniru kita diri. lebih tua dibanding dengan yang lain, seharusnya kan kesannya Iya. kita yang diserap sama ya sekitar ya. Ya betul, harusnya yang sengake yang ditiru kan begitu kan. Iya. Tetapi kan yang sengake ini tidak punya mental. Mau seberapa pun dewasanya seorang, kalau dia Down syndrome ya Down syndrome. Jangan gitu loh. Ya enggak begitu. Ini saya simbolkan dengan orang kan. Oke. Tadi kan karena bilang kita yang lebih tua harusnya itu kan berarti sebuah imajinasi yang dibentuk. Ini ada orang lebih tua, ada yang lebih muda kan seperti itu. Karena sifatnya saling tiru meniru. Yang dimana kita pasti mengkonstruksi pikiran kita, anak kecil ini pengetahuannya harusnya lebih sedikit daripada yang orang dewasa. Ya. Dalam tanda kutip. Tapi kalau orang dewasanya Down syndrome, mentalnya Down syndrome, ya Down syndrome. Tetap sih lincahan sih anak kecil kan begitu. Nah itu, saya enggak bilang sasak Down syndrome loh. Iya. Gitu. Ya tapi balik lagi tadi mental itu tetap mengarah ke situ, Kakak. Betul. Oke, ada yang ingin disampaikan terkait dengan musik tradisi, Kakak Holis? Kalau saya sih bangga, pertama harus bangga dengan musik tradisi, lestarikan musik kita, tetapi jangan pernah menolak pengembangan daripada musik kita. Karena kalau tidak kita mengembangkan, nanti orang yang mengembangkan. Apa itu ya? Jadi yang jadi permasalahan kita hanya kita tidak berdaya dengan musik yang ada. Ya karena kita ribut-ribut dengan barang yang menjadi artefak, ribut pada tatanan ranah tradisional melulu, lalu kita menutup mata dengan pengembangan. Ya contoh nih, contoh. Saya menyebutkan kewaktuan secara random, acak ya. Anggap ya, ini anggap di tahun 1200 misal bangsa Eropa itu berkuda sebagai alat transportasi kebudayaannya. Oke. Oke, sepakat? Sepakat. Kita di sini berkuda sebagai alat transportasi kebudayaan kita. Sepakat? Sepakat sama. Oke. Tahun 1500 misal lagi ini, bangsa Eropa membangun kereta sebagai transportasi kebudayaannya. Kudanya 4 ditaruh kan. Kita juga begitu di sini. Oke. Sepakat? Sepakat. Iya, kita punya kereta kencana segala macam kan, ada andong, dokar dan Ya. sebagainya. Oke. Tahun 1800 mereka menemukan sistem mesin uap pertama sebagai transportasi mereka. Masih transportasi kata kuncinya nih. Kita masih pakai kereta kencana. Oke. Tahun 1900 mobil-mobil di Eropa sudah mulai bermunculan. Kita masih pakai Cidomo. Oke. Tahun 2000 mobil ini sudah pakai power steering ini. Nah, kita masih pakai pecutan. Oke. Tahun 2025 mobil sudah sistem injeksi dan komputerisasi. Cidomo kita sisa di kebun tok. Oke. Lalu kita masih berdebat soal Cidomo ini. Ya. Sedangkan di Eropa kebudayaannya tentang terkait transportasi sama-sama dulu kita berkuda di tahun 1200. Sama-sama. Kita stop dia sampai di Cidomo yang tahun 19 ini, 1900 ini. Si Eropa ini sampai tahun 2005 masih berakselerasi kebudayaannya. Lalu karena kita menolak mengakselerasikan Cidomo atas dasar ini adalah tradisi peninggalan pupuk baluk nenek moyang segala macam itu, maka akhirnya kita konsumsilah akselerasinya si Eropa. Beli kita Avanza. Lalu kita beli Xenia. Ini bukan iklan mobil loh ya. Artinya kita beli mobil-mobil itu, kita beli kendaraan motor-motor itu, yang dimana barang yang kita beli inilah bentuk penolakan kita mengembangkan Cidomo. Ya. Karena itu Penolakan pengembangan. penolakan pengembangan, kolot, berdebat terhadap sesuatu hal yang elementer banget. Ya. Penolakan pengembangan. Jadi perdebatan ini masih tradisi atau enggak, seharusnya kan bisa itu. Dan tradisinya tetap terjaga meskipun dalam pengembangan. Oh iya. Makanya harus ada nilai dan norma tadi. Sehingga melakukan pengembangan, lakukanlah berdasarkan etika-etika yang ada dalam tradisi itu. Ada norma-norma yang dijaga di sana. Tuh. Pengembangan dan ya biar tidak ketinggalan yang dikembangkan. Ya iyalah. Kalau tidak begitu mau gimana? Kalau lambung itu tidak dikembangkan, maka kita akan kalah sama sweater nih. Hand yang saya pakai ini. Karena godek nungke tidak pernah dikembangkan. Pekon tidak pernah dikembangkan. Dia begitu-gitu aja bentuknya. Gimana? Sekarang contoh. Semakin ke sini, kita kan akan semakin merasa harus menggunakan sesuatu yang lebih mudah, lebih luas, lebih nyaman. Kalau kita pakai selewok sana kemari, kelalah kita. Ya. Zaman dulu mungkin itu belum terjadi rasa-rasa kelalah. Karena kita tidak masuk dalam sistem sosial kehidupan yang hari ini yang semuanya serba cepat. Harus lari ke sini naik motor sana kemari seperti itu kan.
Zaman itu tidak ada masalah. Nah, yang menjadi persoalan ketika barang ini bertahan melewati waktu dipakai di hari ini, maka tidak relevan digunakan pada hari-harian. Akhirnya kemudian disimpan di lemari, hanya dipakai saat nyongkolan. Ya. Nah, kalau kita tidak pernah berpikir untuk memodifikasi atau mengembangkan pakaian adat kita mampu seperti contoh Jawa. Jawa itu mampu berpikir tentang batik, bagaimana dia bisa tetap bertahan walaupun orang pakai hem. Muncullah batik-batik Jawa. Nah, kita juga harus melakukan itu dalam hal pakaian. Ini pakaian aja kita mesti berdebat soal ini bagaimana cara pakainya ini di sini, kerisnya di mana. Aduh. Iya. Coba lihat tuh teman-teman di Jawa tuh. Ya. Sudah nyetak batik mereka tuh. Ya. Ada batik stempel, ada batik yang manual menggunakan lilin, Ya. dan dijual. Dan kita pakai batik itu ke kantor, sana kemari. Itu pun kedaulatan kebudayaan kita kalah di bagian itu. Kita masih berdebat soal tempat pasang kerisnya di mana, depan atau belakang, ini gerantim, ini masih di ranah itu perdebatan kita. Seharusnya sudah jauh ya. Harusnya sudah jauh karena bangsa-bangsa lain melakukan akselerasi kebudayaan. Akselerasi kebudayaan. Karena orang-orang ya balik lagi tadi itu untuk menjaga tradisi itu masih di situ gitu. Sehingga nggak mau dikembangkan dan ya, tradisi itu kan akar kebudayaan. Akar tanpa batang tidak tumbuh, dia akan mati. Buktikan kata-kata saya. Jadi bisa jadi kalau masih seperti ini saja polanya berdebat tentang hal-hal elementer yang peninggalan lama, di situ dia berkutat. nggak akan kemana-mana. Iya, mungkin beberapa puluh tahun lagi kebudayaan Sasak atau tradisi Sasak itu hanya cerita mitos bahkan. Oh betul, dia pernah ada dia generasi kita. Iya. Jadi Iya. sejarah dan cerita saja ya? Cerita saja. Oke Kakak terima kasih banyak. Ini obrolan kita seru sekali terkait dengan musik tradisi. Saya merasa bersalah karena tadi dari sapaan saja saya tidak akrab dengan bahasa saya sendiri. Saya orang Sasak asli. Dan tadi berbagai instrumen musik tradisi juga saya tidak mengenal teman-teman. Dan mari kita belajar sebagai anak muda untuk bisa lebih mengenal tradisi kita, musik tradisi dan budaya yang ada. Dan tadi pengembangan itu jangan lupa karena budaya itu tradisi itu harus tumbuh, karena kalau tidak tumbuh akan mati. Iya. Tadi yang disampaikan sama Kakak Holis. Kakak Holis, terakhir deh apa yang mau disampaikan kepada masyarakat Sasak untuk kita bagaimana biar budaya kita, tradisi kita tidak hanya cerita nantinya, sehingga bisa hidup sampai ratusan tahun yang akan datang. Ya. Jadi kalau saya kembali bahwa yakin bangsa Sasak ini bangsa yang besar, bangsa yang hebat, bangsa yang dulu pernah menaklukkan samudra. Dan generasi-generasi Sasak hari ini harus lebih hebat daripada leluhurnya. Kalau leluhurnya mampu menaklukkan samudra, harusnya generasinya sekarang bisa taklukkan dunia. Itu aja. Oke. Generasi sekarang harus lebih hebat dari leluhurnya. Iya. Oke, Tribuners semua, terima kasih banyak. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Saya senang sekali berbicara terkait dengan musik tradisi hari ini. Dan obrolan kita bakal ditutup dengan tembang angin alus dengan instrumen apa? Penting. Silakan Kakak Holis. Aduh anakku Mas Mira, buah ate kembang mate, mula tulen ku angenin, sintung jari salon angin, berembe bae si deden dejang kengeni, kembang mate kelepangne
tradisi angin. Lagu temuan si dedende, mau bedait malik. Oke. Thank you, terima kasih Kakak Holis. Oke.